Kita baca daripada pembukaan kitab khutbah ini. Beliau Sayyidina Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir radhiyallahu an membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hamdan dengan pujian, nastajlibu bihir ridha, berkat pujian itu kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nastadfi'u bihi su'al qadha, dan dengan pujian terhadap Allah kita berharap dijauhkan daripada ketentuan-ketentuan Allah yang buruk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah saja, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, syahadatan yughfaru biha ma ta'akhkhara wa ma madha, satu persaksian yang dengan persaksian itu kita berharap mudah-mudahan apa yang telah berlalu daripada dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtadha, dan saya bersaksi bahwa pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah al-murtadha, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sallallahu wasallam alaihi. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah tercurahkan kepada Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, dan tercurahkan kepada keluarga dan para sahabatnya al-muktafina sabilahu, yang mana keluarga dan sahabat beliau adalah orang-orang yang selalu mengikuti jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau membuka khutbahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan pujian tersebut beliau dan kita semua tentunya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ridha Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar ya, yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena jika seorang hamba itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Seorang hamba mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Dan seorang hamba ketika diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya, kalau ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiyah, barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, falahur ridha, maka dia mendapatkan balasan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang sakhita, dia itu tidak setuju dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, falahus sukhut, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah min dzalik. Karena itu salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yaitu kita ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada hamba-hamba pilihan, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, waradu anhu, dan mereka orang-orang pilihan itu ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Ada dua hal berarti. Ridha dari makhluk kepada Allah, maka dibalas ridha Allah kepada makhluk. Tak mungkin kita mendapatkan ridha Allah selama kita masih tidak setuju dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu kalau cinta kepada satu kaum,
Allah kalau cinta kepada satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujian kepada kaum tersebut. Ujian ini pasti berat ya, abot. Dan biasanya tidak enak biasanya. Ya musibah, macam-macam, sakit, itu namanya ibtila. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi SAW, ujian-ujian yang diterima oleh seorang hamba itu sebenarnya surat cinta dari Allah. Surat cinta dari Allah. Jadi kalau ada orang-orang pilihan, orang-orang soleh, itu mendapatkan bala, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah, itu mereka menikmati. Kenapa? Karena tahu ini Allah ingin menunjukkan cintanya kepada saya gitu. Tapi kalau orang-orang seperti kita, kalau mendapatkan bala, musibah, ujian dari Allah, maka sedikit daripada kita yang memahami. Banyaknya itu ngeluh yang ada atau protes. Lah iya. Salat ya salat, yo nang masjid yo jamaah. Justru dikei penyakit aja ya Allah. Nah ini umumnya manusia seperti itu. Ketika mendapatkan ujian dari Allah, bukan dia ridho, tapi dia seperti tidak setuju begitu. Ya, jadi digambarkan ada dua laki-laki, ada dua manusia laki-laki dan perempuan yang menikah. Setelah menikah, laki-laki dan perempuan ini duduk bareng. Terjadi obrolan. Akhirnya sang istri ini mencubit suaminya. Pahanya dicubit. Pertanyaannya, ini manten anyar ya, duduk manten lawas. Manten anyar. Tapi insya Allah manten lawas kayak manten anyar insya Allah ya. Ketika dicubit oleh istri, kita kira-kira suaminya marah apa enggak? Tidak mungkin. Pasti suaminya senyum. Walaupun dicubit manten anyar ya. Kenapa? Karena yang mencubit adalah orang yang dia cintai. Kalau bisa jaluk maneh, jiwiten maneh po begitu ya. Kenapa? Karena cubitan dari orang yang dia cintai itu dinikmati. Begitulah para aulia, para wali-wali Allah, orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mendapatkan bala, musibah dari Allah, mereka itu menikmati seperti cubitan istri begitu. Oh, saya dikasih sakit, nikmat ya. Ini berarti Allah menyapa saya begitu. Jadi enggak, Allah hilangkan penyakit anak, enggak. Yes, dirasakno sama orang-orang soleh itu. Kenapa? Karena nikmat. Kalau kita kan enggak, ya, lorok ngersulo begitu. Hah? Lah iya, opo karepe Gusti Allah iki? Hah? Saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah melakukan yang wajib. Saya sudah mendidik istri anak. Kenapa saya diberi ujian seperti ini begitu? Karena itu kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika cinta kepada satu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada kaum tersebut. Jadi kalau kita diberi ujian sama Allah, itu Allah ingin menunjukkan rasa cinta kepada kita. Justru kalau kita tidak pernah dikasih ujian sama Allah, kita harus koreksi. Jangan-jangan kita ini dilulu sama Allah. Fir'aun itu Pak, Fir'aun itu seumur hidupnya tidak pernah sakit. Jadi lek ana wong gading ndak tahu loro, ojo-ojo dadi Firaun ya. Nauzubillah min. Jadi ndak pernah dikasih ujian sama Allah itu bukan 100% baik, belum tentu. Kadang-kadang orang yang ndak pernah diuji sama Allah itu dia tidak dicintai oleh Allah. Dibuat lalai sehingga nanti termasuk orang-orang yang celaka. Nauzubillah min dalik.
Faman radiya falahur ridha, maka barang siapa mendapatkan ujian dari Allah dia ridha, maka dia mendapatkan balasan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhata, dan barang siapa yang murka ketika mendapatkan ujian dari Allah, falahus sukhut, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, innallaha bihikmatihi, Allah itu dengan hikmahnya, ja'ala ar-rauha wal farah fil yaqini war ridha. Kapan hamba itu mantep yakin, kapan hamba itu ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan di hati hamba tersebut. Kapan kita yakin sama Allah, kapan kita itu ridha terhadap ketentuan Allah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hati kita. Ini ketentuan Allah sudah. Barang siapa yang ridho, barang siapa yang yakin, saya yakin dikasih ujian seperti ini, Allah ingin menghapus dosa-dosa saya. Saya yakin dengan sakit ini Allah ingin mengangkat derajat saya. Saya yakin dengan ujian ini Allah ingin memberikan pahala yang besar bagi saya. Yakin dia dan ridho, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan di hati hamba tersebut. Wa ja'ala ad-dhiq wal haraj fi syak was suhd. Sebaliknya, jika seorang hamba itu ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin, tidak mantap, was suhd, ketika diuji dia ngersuloh, maka Allah akan memberikan kepada hati hamba tersebut ad-dhiq, hati yang selalu sempit, hati yang selalu sumpek. Kenapa? Karena dia selalu ngersulo, tidak terima sama ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lek kepingin tenang, kalau kepingin bahagia, maka kita harus menjadi hamba yang yakin kepada Allah, hamba yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang soleh, mendapatkan keberkahan daripada penyusun kitab ini, Habib Thahir bin Husain, dan semua para wali-wali Allah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala ketentuan yang buruk baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.